Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Ini masih di bahasan mengenai Pitagoras. Bapak mau bahas materi yang sebelumnya sudah sempat dibahas di sekolah. Jadi hari ini insya Allah akan ada dua materi. Materi yang pertama adalah pembahasan materi yang sudah dibahas di sekolah, tapi mungkin lupa atau belum paham caranya, maka akan Bapak bahas ulang. Ini untuk video pertama itu 1 sampai 6. Kemudian untuk video kedua nanti 7 sampai 12 ini Bapak akan coba jelaskan. Jadi akan Bapak buat tipe soal yang sama persis, cuma nanti angkanya dibedain. Nanti kalian mengerjakan soal yang ini ya, yang sudah pernah Bapak tugaskan untuk dicatat. Nah ini ya, yang jadi tugasnya. Nanti Bapak paskan dulu. Nah di video ini Bapak mau bahas yang nomor 1 sampai 6 dulu. Oke, kita bahas langsung soal nomor pertama. Kapal berlayar ke arah utara sejauh 45 km, kemudian berbelok ke arah timur sejauh 60 km. Nah ini penting banget buat tahu mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Jadi ini kayak contohnya misalnya ada kapal. Nah ini titik awalnya di sini misalnya. Ini ceritanya laut ya. Ke arah utara tuh ke arah atas gitu ya. Ini harusnya garis lurus ya, maaf. 45 km. Kemudian ke arah timur tuh ke arah kanan sini. Dia katanya 60 km. Nah, berarti kapal itu sekarang ada di sini. Jadi kapal sebelumnya di sini, ke sini, ke sini. Nah, kemudian dia nanyain jarak terdekat kapal sekarang dari pelabuhan A. Jadi ini titik awalnya di pelabuhan A. Kalau misalnya diambil jarak terdekat, maka akan ngebentuk kayak garis lurus gitu ya. Nah, ini dengan begini, karena di sini dia ngebentuk sudut siku-siku, maka si garis lurus ini adalah sisi miringnya ya, karena dia lihat si garis ini tidak ada siku-siku di ujung-ujungnya, berarti dia yang jadi garis miring. Maka ini adalah soal terapan dari Pitagoras, dimana yang ditanyanya sisi miringnya seperti itu. Maka kita langsung masukkan ke rumus sisi miring sama dengan akar dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ini perhatikan ya, tanda akar itu tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang kalau misalnya tidak dihitung atau belum dihitung. Nah, di sini nggak boleh. Misalnya alasnya 45, berarti 45 pangkat 2 gitu ya. Tingginya berapa? Tingginya 60, yang jadi tingginya yang 60 misalnya. Pangkat 2. Ini tiba-tiba akarnya hilang, nggak boleh kayak gitu. Jadi, akarnya harus tetap dituliskan. Kayak gini. Sama dengan, jangan lupa dituliskan lagi akarnya. 45 pangkat 2, 45 kali 45. 5 kali 5, apa langsung aja, 45 kali 5, 225. 45 kali 4, 180. 5, 2, 2 tambah 8, 10, 1, 2025. 2025 ditambah 60 pangkat 2. 60 pangkat 2 itu 6 kali 6, 36 kan. Nah ada nolnya 2 jadinya 3600 kayak gitu. Kalau yang puluhan cara cepatnya gitu, ambil bilangan angkanya aja, kemudian nanti kasih nolnya 2 kalau pangkat 2 ya. Jumlahin jadi 25 ujungnya. Ini lihat akarnya tetap ada ya, tetap dituliskan karena belum dihitung. 600 2 tambah 3 5 5625. Oke, 5625 kita hitung diakarkan. Nah, baru nanti hilang di sininya titik. Nah, ini nih ada. Kita bisa ngitung apa nih namanya tuh? Caranya ya, bisa menaksir atau memperkirakan. Lihat dari sini, dari jawaban yang ada. Kan ujungnya 5 ya, di sini tuh 5. Berarti kalau pangkat 2 yang ujungnya 5 itu kemungkinan yang ujungnya 5 apakah 105, 75 atau ini. Tapi kalau 52,5 pangkat 2 pasti ada desimalnya kemungkinan besar. Makanya antara 75 dan 105. Kita ambil puluhannya, perhatikan. Kalau 105 kita bulatkan ke puluhan jadi 100 ya, atau 110. 100 saja biar gampang. 100 pangkat 2 10.000. 70 pangkat 2 ini kalau dibulatkan 70 ya, 70. 4.900. Nah, kemungkinan ini nih tuh yang dekat ke 5.600, yang 75. Kita kotret, kita konfirmasi, kita hitung. 75 kali 5. 75 kali 5 375. 75 kali 7. Oh, hitung aja deh. 7 kali 5 35. 3 7 kali 7 49 tambah 3 52. Tambahin 5, 7 tambah 5, 12, ke atas 1, 4 tambah 2, 6. Oke,
Benar ya, 5625 ini nih 6 ya tadi. Nah, ketika kita sudah hitung, oh 5625 itu kita akarkan ketemu 75. Nah, baru di sini akarnya hilang, tanda akarnya hilang ya. Itu jadi tanda akar tidak boleh hilang sembarangan. Hilang itu kalau sudah dihitung memang. Ini kebiasaan nih, biasanya suka banyak yang kelupaan, nggak tanda akarnya nggak ditulis, atau maaf, malah kadang-kadang udah diakarkan dikasih tanda lagi, nggak boleh ya, kayak gitu. Lanjut, sebuah kapal berlayar, oh masih kapal berlayar ya, ke arah timur 5 kilometer, ke arah timur. Jadi ini ada kapal kayak gini ke arah timur katanya 5 kilometer. Kemudian ke arah utara, oh ke arah utara atas ya, 12 kilometer. Berarti kapalnya di sini kurang lebih. Dia nanyain jarak terdekat A ke C ya. Ini berarti pelabuhan A, pelabuhan B, pelabuhan C, jarak terdekatnya. Oh sama ya, sisi miring juga. Sisi miring apa rumusnya? Akar dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Akarnya jangan lupa dituliskan ulang. Alasnya boleh yang 5, boleh yang 12. Yang nggak boleh tuh 5 dua-duanya atau 12 dua-duanya. Berarti kalau yang satu 5, yang satunya lagi 12. 5 pangkat 2, 25, 12 pangkat 2, 144. Diakarkan 169, ditambahkan 169. Nah, diakarkan berapa nih, angka berapa yang kalau dikalikan jadi 169, angkanya sama 13 gitu ya. Usahakan dari 1 sampai 30 yang pangkat 2 nya mah udah hafal ya di luar kepala. Ya hafalin benar-benar, ini ngebantu banget. Selanjutnya masih kapal lagi ke arah utara menuju target A, menempuh jarak 16 km, kemudian ke arah barat target B 30 km. Oke. Ke arah utara dulu katanya tuh. Asalnya di sini ya berarti. Aduh, maaf gambarnya. Itu ya kapalnya. 16 katanya ke arah utara, kemudian ke arah barat berarti ke arah sini ya, ke arah kiri. 30 km. Ini sama ya. Oke, sisi miring lagi. Sisi miring udah mulai hafal nih rumusnya. Sisi miring sama dengan akar dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ini nanti kalau yang sudah menyimak jangan lupa kasih komentar ya. Sebutin ngabsen, kelas, dan namanya. A-nya 10 pangkat 10, 16 nih, maaf ya. Ketulisan 16 ditambah 30 pangkat 2. Ini mudah-mudahan kebaca ya, maaf tulisannya. 16 pangkat 2, 256. Jadi kalau udah hafal tuh kayak gini, 256 langsung. 30 pangkat 2, 900. Ini bisa dihafal atau kayak yang tadi 3 kali 3 9, terus tambahin 02 sama dengan akarin tambahin ya 1156 berapa nih. Nah, yang ujungnya 6 tuh pilihannya titik-titik 4 atau titik-titik 6. Kalau nih ambil dari ujungnya 6, berarti angkanya tuh di sini titik-titik 4, titik-titik 6. Berarti antara 34 sama 36. Kalau 35 tuh otomatis di sini ujungnya 5 gitu kan. Kalau 33 ujungnya di sini 9 kayak gitu. Berarti antara 34 36. Kita cek deh. Kan kalau nih kita naksir ya, menaksir itu memperkirakan kira-kira 34 36. Sebetulnya mau dicoba dua-duanya juga boleh sih. Cuman dengan kemampuan menaksir kamu bisa lebih singkat gitu waktunya. Kayak oh nih 34. 34 mah kan dekatnya ke 30. Kalau 30 itu berapa sih? 30 pangkat 2 tuh 900. 36 pangkat 2 tuh lebih dekatnya ke 40 ya. 40 pangkat 2 tuh dia 1600 ya. Ingat 4 kali 4 16, tambahin nolnya 2. Oke, 1156 kira-kira dekatnya ke 900 ke 1600. Kayaknya kalau ini kan 1100 itu lebih dekat ke sini nih. Berarti kemungkinan yang 34. Nah, tetap ya kita konfirmasi, kita hitung nih, jangan suka malas ngitungnya. 4 kali 4 16, 1, 3 kali 4 12 tambah 1 13. 3 kali 4 12, 1, 3 kali 3 9, tambahin 1 10. Oh, udah ketemu 1156. Nah, di sini udah ketemu nih 34. Tanda akarnya hilang. Kenapa? Kan udah dihitung. Oh, berarti 1156 tuh 34 kali 34. Dah weh, kayak gitu. Ini nggak usah dikasih lagi tanda akar. Nah, baru di sini tanda akarnya hilang. Oke. 3 soal lagi. Sebuah tiang tingginya 12 meter berdiri di atas tanah datar. Jadi kayak ada tanah, maaf datar ya katanya tuh tanah. Tanahnya datar katanya, itu agak miring. Nah ceritanya datar ya. Oke, ada tiang, ya Allah, tiang tuh lurus ya. Ini maaf gambarnya agak susah nih. Nah gitu.
Ini lurus, ceritanya katanya 12 meter. Ini kalau tiang biasanya tebel ya, nggak stick gitu banget ya. Gitulah, ada yang gede di bawah, ada yang lurus banget ya. Oke, 12 meter udah, tiangnya udah ada. Kemudian ada ditarik seutas tali ke patok. Jadi kayak ada patok di sini. Patok tuh yang kayak buat tenda ya, kayak paku gitu, nancap ke tanah. Nah, dari sini dia tarik tali. Nah, biasanya kalau tali yang patok itu dia dibuat tegang. Tegang tuh, nah gini, tet. Ini ceritanya tegang ya. Kalau tegang tuh dia lurus gitu. Kalau longgar tuh kayak gini, longgar. Nah, kayak gitu, tet, ini longgar. Kalau misalnya kayak gitu longgar, tiangnya roboh misalnya, atau patoknya nggak kuat kayak gitu. Ini ceritanya lurus ya, kayak tenda aja ya. Gimana kalau si ada nih ujung tenda yang atas terus ada patok, ini kalau longgar pasti tendanya ambruk, makanya harus kencang banget, lurus dia nanti akan ngebentuk garis lurus. Kemudian jika panjang tali 15 meter, ini kan tadi talinya, oh, berarti yang 15 meter itu yang di sini 15 meter, maka jarak patok ininya, jarak patok dengan pangkal tiang, ini ujungnya, ini pangkal tiangnya, oh berarti dia tuh kayak ini ngebentuk segitiga siku-siku, di sini alasnya dia nanyain. Nah kayak gitu. Kalau alas apa rumusnya? Nah, alas itu dia sisi miring kuadrat dikurangi tinggi kuadrat kayak gitu. Kalau tinggi ini cuma ngecek aja ya. Di sini mah nggak nanyain tinggi, tapi biar sekarang ngapalin juga nih, sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Jadi kalau alas nanti sisi miring dikurangi tinggi, kalau tinggi nanti sisi miring dikurangi alas. Jangan lupa kasih akar, kasih pangkat. Oke. Masukkan aja sisi miring. Nah, sisi miring yang di sini ya. Dia 15 pangkat 2. Jangan lupa akarnya jangan dihilangkan. 12 pangkat 2 tingginya, 15 pangkat 2. Nah, itu kan kalau misalnya udah hafal langsung 15 pangkat 2, 225 gitu kan. Kalau belum hafal gimana? Kalian lama harus ngitung dulu 15 kali 15 kayak gitu. Baru ketemu 225. 12 pangkat 2, 144, 225 kurangi 144. Nah, kotet deh. 144. Ini 1 22 kurangi 4. Oh, 12 kurangi 4. 8. Ini jadi satu-satu habis ya, 81. Jangan lupa kasih akar, kan belum dihitung. Akar 81. Nah, baru dihitung. Angka berapa sih yang kalau dikalikan 81 angkanya sama? 9. Oke, jawabannya C. Lanjut. Sebuah tangga yang panjangnya 5 meter disandarkan ke tembok. Jika ujung bawah tangga 1,4, maka tinggi tembok adalah. Nah, ini ada beberapa cara ya. Ada cara asli, ada cara Pitagoras. Triple Pitagoras. Bapak ngajarin cara triple Pitagoras dulu ya. Jadi kalau cara triple Pitagoras tuh gini dia. Ada namanya triple Pitagoras populer. Ada di list hafalan penting ya. Ada sebentar. Sekalian deh triple Pitagoras populer. Ini 3, 4, 5. Jadi kombinasi 3 angka. Ini yang paling tingginya, yang paling panjangnya dia jadi sisi miring. Ini alas atau tingginya. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Nah, perhatikan. 3 kali 2, 4 kali 2, 5 kali 2. Nah, gitu ya. 9 kali 3 kan? 3 kali 3 kali 3, 12. Kali 3, 15. Kali 4, 3 kali 4, 12. 16, 20. Terus 15, 20, 25. Nah, ini triple Pitagoras. Ada lagi, ada 2 kolom ya. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Jadi ini kelipatan 3, 4, 5 ya ke bawahnya tuh. Nah, di sini ada 5, 12, 13. Kemudian 10, 24, 26. Ini kelipatannya tuh. 5 kali 2 kali 2 kali 2 kayak gitu. Terus ada 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41. Ini triple Pitagoras populer. Ya. Fungsinya apa sih triple Pitagoras populer? Nah, fungsinya itu dia kalau misalnya ada dua sisi segitiga, kita bisa langsung segitiga tahu sisi yang lainnya. Kayak ini nih contoh nih. 12, 15. Ini kan dua sisi. Mana sih yang ada 12, 15? Ah, ini nih ada 12, 15. 9 tuh langsung. Tuh kan benar ya, 9 pasangannya. 9 atau ada nggak di atas apa lagi nih? 10, 3, 6. Oh, ini bukan triple Pitagoras, tapi ini coba ini bisa. Nah, ini namanya kalibrasi. Kita cek. 30, 16 kan? Nah, ini sisi ketiganya apa? Nggak ada kan di triple Pitagoras, nggak ada nih. 10, 30, 16 nggak ada ya. Di sini nggak ada. Nah, kita coba bagi 2 deh. 30 bagi 2, 15. 16 bagi 2, 8. Cek 15, 8 ada nggak? 15, 8 kita ngecek nih sisi ketiganya siapa.
Kita cari di sini yang ada 15 sama 8 di satu gitunya. Ini nih, ada 15 ada 8. Tuh lihat pasangan terakhirnya dia 17. Ketemu deh 17. Nah, ingat tadi kan ke sini dibagi 2 ya, dibagi 2 berarti di sini kebalikannya. Kali 2, 17 kali 2, 34. Tuh, sama ya. 34. Kayak gitu. Jadi kalau pakai triple Pythagoras kita bisa langsung tahu. Ketemu lihat soal nih, 5 12. Kita cek 5 12. 5 12. Ini nih, 5 12 13 tuh langsung. 13. Tuh, sama ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau pakai triple Pythagoras tuh kayak gitu. Ini 40 60 nggak ada, Pak. Oke, kita cek. Kita kalibrasikan kayak gini. 45 60 kita bagi angka yang sama. Ini sebetulnya kalau Bapak agak tahu ya, langsung ini bagi 15 bisa nih. Bagi 15. Dibagi 15, 45 bagi 15, 3, 60 bagi 15, 4, 34. Nih, ini yang terkenal paling awal malah 3 4 5. Bahas ini berarti di sini kali 15 gitu ya. 5 kali 15 75. Tuh, sama. Kayak gitu. Malah ngerjainnya lebih cepat ya. Jadi silahkan kalau kalian ketemu soal kayak gini di apa namanya tuh pilihan ganda, boleh nih ngerjainnya kayak gini. Tapi kalau di uraian wayahnya harus pakai cara kayak gini ya. Oke, kalau kata Bapak silahkan kerjakan pakai cara, berarti harus pakai cara. Tapi kalau nggak disebutin atau Google Form mah bolehlah pakai triple Pythagoras. Ini hafalin ya, 3 4 5 6 8 10 5 9 12 15 12 16 20 15 20 25 dan seterusnya. Pak, ini Pak nggak ada di triple Pythagoras. Nah, memang ada. Jadi kalau triple Pythagoras ini kan triple Pythagoras P-nya itu populer yang sering muncul. Jadi memang ada yang nggak ada di sini gitu. Gimana caranya? Ya udah dihitung manual aja gitu kan. Yang pakai rumus alas sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi tinggi kuadrat atau sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat kalau tinggi ya. Kayak gitu, pakai rumus. Nah, ini Bapak ngajarin deh kita pakai kalibrasi ya. Ini ada 5, terus ada 1,4, terus di sini berapa ya? Nah, ini caranya gini. Kalau tadi kan pas angkanya gede-gede dikalibrasinya dibagi. Ini ada desimalnya gimana tuh, Pak? Nah, kita coba pakai kali biar desimalnya hilang deh. Kali 5 kali 10 deh biar gampang dulu deh. Kali 10 berarti nanti di sini 50 kali 10 14. Belum ada ya 10 50 14 nggak ada. Nah, ini mungkin berarti kita bagi dulu deh, kita bagi, siapa tahu muncul nih. Bagi 2. Kan jadi ini bisa bagi 2 dua-duanya, maka bagi 2. 50 bagi 2 25, 14 bagi 2 7. Ada nih. 25 7. Ini 25 tuh ya. 7 jadi nggak harus ini ya, bersebelahan. Lihat aja di kombinasi 3 angkanya yang ada 25 dan ada 7 ini kan. Kayak gitu. Ini ada 25 tapi ada 7-nya nggak ada. Berarti jangan pakai yang ini, pakainya yang di sini. Ada 7 ada 25-nya. Berarti sisi ketiganya 24. 24. Jangan lupa nih, tadi kan ini bagi 2. Berarti di sini kali 2. 24 kali 2 48. Ini kan tadi dikali 10. Berarti di sini kebalikannya bagi 10. 48 bagi 10 4,8. Nah, jawabannya A. Nah, kayak gitu. Ya, itu pakai cara kalibrasi. Selanjutnya nomor 6. Oke, soal terakhir untuk video ini ya. Ini soalnya harusnya di sini ada 12 ya. Nah, ini dia nanyain panjang BD. Nah, ini tuh sebetulnya ada 2 segitiga. Buat tahu BD, ini BD tuh kan gini ya, segitiganya tuh nah, gitu ya. Maaf ya, gambarnya agak ini. Di sini 25, tapi kan di sini yang belum ketahuan ya. Sini belum ketahuan. Nggak bisa nih. Jadi kalau pengen Pythagoras itu dia paling nggak harus tahu dua sisi, kecuali kalau nanti dia sudut populer ya, sudut istimewa 45 45 atau 90 30. Jadi ada segitiga dengan sudut istimewa, jadi 45 45 atau 60 30 itu bisa, cuman dengan salah satu sisi bisa ketahuan sisi yang lain. Tapi kalau kayak gini dia bukan sudut istimewa, maka harus pakai triple Pythagoras. Nah, atau pakai cara Pythagoras. Ini kan yang ini nggak bisa kan, dan nanyain BD. Nah, ternyata buat nyari BD kita butuh tahu BC-nya berapa. Makanya kita harus nyari tahu BC-nya dulu deh. BC, oke. BC itu kan gini. 12, 16, berapa nih di sini? Oke, masih ingat nggak triple Pythagoras? Kalau masih belum ingat berarti ya harus dihitung manual. Kita cek 12, 16 berarti dia jadi sisi miring ya. Sisi miring sama dengan akar dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Alasnya berapa nih? Alasnya 12, tingginya 16. 12 pangkat 2, ayo. Masih ingat? Udah hafal? 144.
16 pangkat 2, 256. 144 ditambah 256, hati-hati nih, akarnya belum dihitung, jadi tetap muncul ya, tetap ditulis. 400. Nah, baru kita hitung. Berapa sih akar dari 400? Angka yang kalau dikalikan, hasilnya 400 dan angkanya sama, yaitu 20 ya. Tuh lihat, 2 kali 2, 4, tambahin nanti nolnya 2. 400 jadinya. Oke, udah ketemu nih, 20. Di sini 20 gitu. Coba, ada nggak di tipe Pythagoras? Tuh, ada ya. 12, 16, 20. Jadi kalau tadi hafal, udah ketemu 12, 16, langsung 20. Nah, gitu. Sep, tutup dulu. Nah, ayo. Selanjutnya 20, 25. Berapa nih 20, 25? Ah, masih ingat nggak? Kalau belum ingat, kita coba hitung manual ya. Jadi kalau belum ingat, hitung manual. Kalau sudah ingat, boleh. Usahakan ingat ya, jangan niron gitu. Dia nanyain alas. Alas itu berarti sisi miring kuadrat dikurangi tinggi kuadrat. Sisi miringnya 25 ya. Tuh, yang di sini ya, yang lihat di ujung-ujungnya nggak ada siku-siku. 25 pangkat 2 kurangi tingginya 20 pangkat 2. 25 pangkat 2, ayo hafal. 625, hafalin tuh 1 sampai 30. 20 pangkat 2, 400. Itu ada contekannya di sini. 625 dikurangi 400, akar dari 225, perhatikan ini nggak hilang ya akarnya, baru di sini hilang. Berapa yang kalau dikalikan 225, angkanya sama, yaitu 15. Perhatikan 20, 25 di sini 15. Ada nggak? 20, 25, 15. Tuh, 20, 25, 15 kayak gitu. Hafalin ya, baik-baik. Nah, itu saja paling untuk video pertama, mudah-mudahan dipahami. Nanti kalau belum paham silahkan boleh tanya-tanya ya. Jangan lupa yang sudah nonton tuliskan nama dan kelasnya. Ya, itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.